Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi barrut tawwabah, al-karim al-wahhabah, wassalatu wassalamu ala khairil ibadah, an-nabiyyil awwabah, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ila Allah subhanahu wa ta'ala taba wa anaba. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri aw rashban min ad-diyani. Yang kita muliakan Imam Masjid hafizahullah, para ulama, guru-guru kita, orang-orang tua kita, para salihin, bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita, senantiasa menutupi aib-aib kita, dan senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membicarakan tentang nama Allah At-Tawwab, yaitu nama Allah yang ke-80 yang pada Jumat atau malam Sabtu yang lalu telah kita jelaskan bahwa maknanya adalah yang maha menerima taubat. Artinya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempermudahkan bagi hambanya sebab-sebab untuk bertaubat. Dia pula yang memberikan gerak kepada mereka untuk menghasilkan taubat, dan dia pula yang menerima taubat itu dari mereka, serta dia pula yang membalas mereka atas taubat yang mereka lakukan itu, dan Allah pula yang memuji atas mereka yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah dan yang berusaha membersihkan jiwa mereka. Kemudian guru kita Syekh Muhammad Bakhit menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana taubat ini kemudian melahirkan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diantara misal yang kita sampaikan terdahulu seperti waliullah Atabatul Ghulam yang bertobat kepada Allah kemudian menjadi salah seorang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dalam ilmu tasawuf, maqam yang pertama yang mesti dilalui oleh seorang hamba yang ingin menuju Allah adalah maqam taubah, bermula dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala jika telah mengasihi seseorang hambanya, pada contoh Atabatul Ghulam yang lalu, maka Allah kabulkan segala permintaan hambanya. Allah jika telah mencintai hambanya, sebagaimana dalam hadis qudsi disebutkan, ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayhi mimma aftaradtu 'alaihi. Tidak ada yang paling aku sukai jika seorang hamba ingin mendekatkan dirinya kepadaku melainkan dengan cara mereka mengerjakan apa saja yang aku perintahkan, yang aku fardukan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Semakin hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah, hatta uhibbah, sehingga aku mencintainya. Idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, menjadikannya kekasihku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Wa kuntu basarahu alladhi yabsuru bihi, aku menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Wa kuntu yadahu alladhi yabtashu biha, aku yang menjadi tangannya yang dengannya dia menggerakkannya.
Artinya Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan orang yang dikasihinya. Dalam Al-Qur'an Allah juga berfirman, "Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawallas shalihin." Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab, dan Allah lah yang mengendalikan hamba-hambanya yang saleh. Nah, karena itu para aulia Allah Subhanahu wa taala diibarahkan bahwa mereka itu tidak bergerak, tidak berkata-kata, melainkan telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jika hamba yang telah dikasihi oleh Allah, apapun yang dimintanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu bahwa Allah, kata guru kita, bahwa Allah yang memudahkan sebab-sebab untuk bertaubat. Dia pula yang memberi taufik kepada seseorang untuk bertaubat. Karena itu orang yang mau bertaubat wajib bersyukur kepada Allah, karena Allah juga yang memberikan sebab-sebab taubat kepadanya, yang memberikan gerak kepadanya sehingga dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau mengakui kesalahannya, menyesal atas perbuatannya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu anugerah dari Allah. Betapa banyak orang yang masih tertutup hatinya, walaupun sadar berbuat dosa, tapi tidak tergerak hatinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang, At-Tawwab, yang Maha mengampunkan hamba-hambanya, memberikan kesempatan kepada hamba untuk bertaubat kepada Allah selama hidupnya, hatta yuqarrir, sampai kepada batas roh seorang hamba itu sampai ke tenggorokan. Dibukakan Allah kesempatan bagi hamba untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu banyak yang tidak mau bertobat. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang termasuk banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan oleh para aulia Allah, at-taubatu 'ala taubati, taubat di atas taubat itu darajatun indallah, dinaikkan pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa setiap saat bersalah, merasa lalai, merasa kurang, lalu senantiasa bertobat kepada Allah, itu adalah orang yang baik, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang sudah merasa suci, merasa hebat, bahkan dianggap sebagai orang yang sombong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam, kita akan ulangi sedikit. Setelah beliau diturunkan ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, berpuluh-puluh tahun beliau tidak berani memandang ke langit karena sebab kesalahannya. Waktu di surga beliau tidak mematuhi perintah Allah. Sebabnya ada diberikan. Kenapa sebab terjadi? Salah satu sebabnya, mohon maaf, garu-garu bini, garu-garu bini. Iblis tidak mempan menggoda Nabi Adam alaihissalam, tapi digodanya istrinya Hawa, sehingga melalui Hawa itu pula lah nanti Nabi Adam menjadi terikut yang dalam memakan buah khuldi yang dilarang. Bertobat kepada Allah selama berpuluh-puluh tahun beliau malu. Ungkapan mandang ke langit ini tak berani, itu sebenarnya ungkapan haya minallah, karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihikayatkan, andaikan air mata seluruh manusia dikumpulkan, maka lebih banyak air mata yang pernah tumpah. Untuk air mata yang paling banyak yang tumpah ke bumi ini air mata Nabi Daud alaihissalam. Sewaktu datang teguran dari Allah, tersadar, bertobat kepada Allah, menangislah beliau. Ada riwayat 40
hari, ada juga yang mengatakan 4 bulan, tak henti-hentinya menangis sampai-sampai rumput-rumputan, daun-daunan tumbuh dari aliran air mata Nabi Daud alaihissalam. Nah, karena itu dalam doa sujud sajadah, bacaan doa yang lengkapnya, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma aktub li 'indaka ajra waj'alhu li 'indaka zuhra wa dha' 'anni biha wizra waqbalhu minni kama qabiltahu min 'abdika Daud alaihi salam. Terakhirnya, terimalah sujudku ini ya Allah sebagaimana Engkau menerima sujudnya Nabi Daud alaihissalam. Itu untuk bacaan yang lengkap, bacaan sujud sajadah. Tapi kita secara umum mencukupkan kepada tabarakallah ahsanul khaliqin. Tapi kalau ada kesempatan ditambah dengan doa tersebut. Alhamdulillah al-faqir tahaddus bin ni'mah, mendapatkan ijazahnya bahkan pengajarannya dari seorang ulama kita di Pelawan, Buya Sadik. Buya Sadik pas berkunjung ke sana, beliau mengatakan jangan lupa kalau sujud sajadah lengkapkan doanya sampai kepada terimalah sujudku ini sebagaimana engkau menerima sujudnya Nabi Daud alaihissalam. Andai kata air mata, itu Nabi Daud. Tapi andai kata air mata seluruh manusia dan air mata Nabi Daud itu digabungkan, dikumpulkan, lebih banyak lagi air mata Nabi Adam alaihissalam. Masya Allah ya, Nabi Daud luar biasa sampai tumbuh daun-daunan. Nabi Adam alaihissalam air mata seluruh manusia digabungkan dengan air mata Nabi Daud, banyaklah air mata Nabi Adam yang tumpah ke bumi. Karena menyesal, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para aulia memberikan isyarat bahwa ciri benarnya taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ciri daripada halusnya hati seorang hamba, salah satunya jika dia mudah membasahkan air matanya, mudah basah air matanya. Ingat dengan dosa, nangis, gitu ya. Melihat orang yang susah, terenyuh hatinya. Ingat dengan Allah, rindu dengan Allah, rindu dengan Rasulullah, menangis. Di malam hari ketika tahajud basah air matanya. Itu ciri orang yang taubatnya diterima Allah, di antaranya ya. Dan juga hati orang tersebut adalah hati orang yang lembut. Sebaliknya dikatakan orang yang tak pernah menangis karena Allah, tak pernah menangis karena rindu kepada Allah, dalam sujud, dalam doa, termasuk tak ada nangis kalau nyesal atas dosa-dosanya, itu ciri hati yang keras. Dalam syair disebutkan, ma jaffatil uyun illa liqaswatil qulub, tidaklah mata itu kering melainkan karena hati keras. Wa ma jaffatil qulub illa likathratiz dzunub, tidaklah hati menjadi keras melainkan karena banyaknya dosa. Hati itulah hitam, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bakaran, makanya ditegur dan ikut, dinasihati tidak ada masuk. Masih enak tegur kita Ismail, abang saya, kalau dia ceramah masih lumayan, kalau masuk telinga kiri keluar telinga kanan atau sebaliknya. Ini tidak mantul katanya, tidak ya. Masuk sini dia tidak mau masuk, langsung mantul. Itu tidak lagi terenyuh, menasihati orang tersinggung, menasihati orang marah, ya.
diajak kebaikan nggak mau. Itu ciri hati yang keras. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita, amin ya rabbal alamin. Kemudian kata guru kita Syekh Muhammad Bakhit, begitulah akhirnya Allah memberikan ilham kepada Nabi Adam alaihissalam berdoa dengan kalimat yang Allah ajarkan kepadanya, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhanku, aku telah menzalimi diriku. Jika Engkau tidak mengampunkan aku dan mengasihaniku, tentulah aku termasuk orang-orang yang rugi. Dalam riwayat asar banyak disebutkan, salah satunya adalah Nabi Adam alaihissalam bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia berdoa menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Astaghfirani, ampunkan dosaku ya Allah. Dari mana engkau tahu nama Muhammad ya Adam? Ya Allah, waktu engkau tiupkan roh kepadaku, saat aku membuka mataku, aku terbaca di dinding arash, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan aku yakin tidaklah nama itu disebutkan, dituliskan, melainkan dia adalah seorang yang paling engkau cintai ya Allah. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Orang yang beriman dengan nama Allah At-Tawwab, akhlaknya antara lain adalah bahwa ia bertobat kepada Allah serta melazimkannya. Rasa bersalah, rasa tak bersalah, taubat terus. Nabi kita 100 kali sehari bertobat, padahal tidak ada dosanya. Sabda Rasulullah SAW, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dan istighfarlah, bahwasanya aku taubat 100 kali sehari. Nabi kita SAW Sayyidul Mustaghfirin. Menurut ahli tafsir, Rasulullah taubat bukan taubat dari dosa, karena beliau sudah dijamin diampuni Allah. Dalam surat Al-Fath Allah berfirman, Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah telah ampunkan dosa wahai Muhammad, maupun yang lalu maupun yang akan datang. Artinya dijamin oleh Allah tidak berbuat dosa, maksum namanya, dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu yang wajib kita imani, bahwa Rasul-Rasul Allah itu maksum, dijagakan oleh Allah daripada berbuat dosa. Jadi kalau ada informasi ada nabi yang berbuat dosa, itu tidak mungkin, karena Allah telah menjagakan mereka. Sama, mohon maaf, jika ada informasi jika seorang nabi dan jika seorang rasul khususnya punya penyakit yang mengerikan, sebab seorang rasul itu punya sifat basyariyah, kemanusiaan, tapi kalau sakit khafiful marad, sakitnya yang ringan, demam, sakit kepala, yang membuat orang lain tidak takut untuk menerima dakwahnya. Tapi kalau ada informasi tinggal tengkorak, ulat-ulat di badannya, itu banyak ulama mengatakan bahwa itu berlebih-lebihan, karena seorang rasul tidak ada penyakit yang mengerikan yang membuat orang lain lari. Kalau lama sakit, benar seperti Nabi Ayyub alaihissalam, cuman informasi dia tinggal tengkorak, badannya penuh dengan ulat, tinggal hatinya cuman lagi yang ada, itu diragukan, karena bertentangan dengan apa yang wajib kita imani bagi Rasul. Kalaupun sakit, mereka itu khafifal maradi, sakitnya tidak mengerikan orang lain. Kalau sempat tinggal tengkorak dan berulat mengeri, nah itu. Jadi kita ada juga lah untuk kritisnya. Kemudian guru kita Syekh Muhammad Bakhit mengatakan tentang Nabi kita tadi, Nabi kita tuh maksum diampuni Allah. Kenapa beliau bertobat?
semata-mata sam'an wa ta'atan lillah, karena mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Berdosakah? Tak ada berdosakah bertobat kepada Allah? Apalagi berdosa. Kita ini sudahlah banyak dosa, tak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Taubat, ini kemarin sudah kita sampaikan. Kemudian kata guru kita Syekh Muhammad Bakhil, ini di halaman 451, keimanan kepada Allah yang bernama At-Tawwab menuntut kita juga untuk menerima keuzuran. Jadi ciri dari orang yang beriman dengan nama Allah At-Tawwab, dia adalah pemaaf. Dia pemaaf, menerima jika ada orang yang minta maaf kepadanya, yang ta'azzur, menyampaikan permohonan maaf dan uzur atas kesalahan, maka dia segera memaafkannya. Bahkan ada yang lebih hebat lagi, dia memberi maaf sebelum orang minta maaf. Ada juga yang berprinsip, aku tidak akan maafkan dia sebelum dia minta maaf, sampai mati tidak ada memaafkan. Ada ternyata yang paling hebat itu yang sanggup memberi maaf, apalagi jika orang itu walaupun orang itu tak diminta maaf tapi dia memaafkan. Itu dalam hadis disebutkan, kalau mau hisab yang mudah agar masuk surga bi ghairi hisab, di antaranya adalah ta'fu amman zalamak, engkau memaafkan orang yang menzalimimu, wa tasilu man qata'ak, engkau sambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya, wa tu'ti man haramak, engkau berbuat baik kepada orang yang pelit kepadamu. Gitu. Ini kalau orang pelit dengan kita, nak balas dendam kita, dia pelit dengan aku pelit juga lah. Tapi kalau sanggup maafkan orang yang zalimi, kemudian lagi menyambung silaturahim orang yang memutuskan, kemudian lagi tadi kita katakan bahwa menyambung silaturahim, memaafkan kesalahan orang, dan memberi orang yang pelit dengan kita. Itu adalah orang yang diberikan Allah hisab yasirah, hisab yang mudah, atau dalam pengertian yadkhulunal jannah bighairi hisab, yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti akan ada seruan, liyakum man ajruhu 'ala Allah, hendaklah orang yang pahalanya langsung dari Allah, tidak ada lewat malaikat lagi catatnya, untuk berdiri segera menuju surga tanpa dihisab. Orang masih tegak di padang mahsyar, masih nunggu dipanggil duluan. Ini VIP, super VIP, tidak bisa lagi lampu merah, tak ada, semua dah VIP. Hebat lagi di surga. Siapakah mereka ya Rasulullah? Kata sahabat, al-'afuna 'anil nas, orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Dia tidak ada dendam, maafkan orang lain, bersabar dengan apa yang dibuat orang kepadanya. Cuman pengertiannya itu pengertian yang positif. Salah kalau ada orang yang sabar itu keliru. Kaki awak dipijak orang, biarkan sabar ada lepaskanlah. Jadi yang positif tentunya. Memaafkan orang lain itu adalah ciri orang yang betul-betul beriman kepada At-Tawwab, nama Allah yang Maha Pengampun.
Allah saja memaafkan dan menerima taubat orang lain. Hamba-hamba yang durhaka kepadanya jika minta ampun kepada Allah, Allah ampunkan. Apalagi kita manusia nih, mestinya kita pemaaf. Nabi Muhammad SAW yang sudah dibacakan tadi. Dalam kesempatan lain Nabi kita Muhammad SAW pernah juga menyatakan bahwa orang-orang yang dizalimi dalam dunia mereka beruntung di hari kiamat nanti. Orang yang dizalimi yang sabar ni banyak nanti untungnya. Kata guru kita Maulana Syekh Maulana Syekh Abdul Ghani Zaini Abdul Ghani Abah Sekumpul, Tuan Guru Ijai. Jangan menzalimi orang lain, biarlah dizalimi, jangan menzalimi orang lain. Sabar, jangan kita yang menzalimi orang lain. Az-zulmu zulumatu yaumil qiyamah. Zulumatu yaumil qiyamah. Kezaliman akibatnya kegelapan demi kegelapan di hari kiamat nanti. Nak masuk syurga tak jadi masuk syurga. Bawa pahala yang banyak, pahala kita ini dikikis oleh orang yang kita zalimi, yang kita caci maki, yang kita khilati, bahasa itu apa tipu dan sebagainya, yang kita sakiti, banyak nanti. Naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Sebaliknya orang yang terzalimi itu beruntung di hari kiamat. Dan hati-hati kalau ada orang yang terzalimi itu doanya makbul. Sabda Rasulullah SAW, ittaqu da'watal mazlum. Takutilah doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabah. Karena antara orang yang terzalimi itu dengan Allah tidak ada hijabnya. Ini kalau orang yang sabar. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, ittaqu syarral halim. Takutilah kalau orang yang baik itu sudah naik darah, selama ini sabar, baik, lembut, biarkan dikacau terus, diganggu terus, misalnya disakiti terus, lama-lama dia berdoa kepada Allah, lama-lama bangkit dia. Nah, itu takutlah, kata Nabi SAW. Banyak keuntungan yang akan diterima oleh orang-orang yang dizalimi di hari kiamat, asalkan orang-orang yang zalim itu sabar, tidak berbuat semena-mena dan tidak minta dibalaskan. Kalau sanggup sampai kepada tahap ini bagus, paling hebat. Sabar, tidak ada pula minta dibalaskan. Ya Allah, dia tu nganggu aku, ya Allah, kau buatlah dia macam ini, ya. Tidak pula, sabar, menyerahkan saja kepada Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah. Aku serahkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkat aulia. Kalau tingkat kita ini bertahap-tahap lah, ya. Bertahap-tahap. Ada istilah maqam sabar dalam tasawuf, berbeda dengan maqam dengan tasabbur. Nah, kalau kita ini masih tasabbur, hati kita panas, marah, ditahan, tahan. Tapi kalau orang sabar yang asli, dia tidak ada masalah. Memang asli sabarnya tu, dimarahi dia senyum. Memang sabar itu adalah ciri orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tasabbur juga berpahala, ya, besar pahalanya orang yang menahan emosi itu. Kazimin al-ghaidha, sanggup dia menahan emosinya. Cakap emosi ini saya teringat juga dengan ceramah dari Tuan Guru Zaini Abdul Ghani. Karena pemarah itu dari api neraka katanya. Cirinya orang yang marah matanya merah katanya. Ada tak orang yang marah itu matanya dari merah? Marah sayang baliknya. Tapi kalau marahnya
muka bukan hanya mata, muka pun jadi merah juga. Itu karena dari panasnya api neraka. Makanya orang marah itu sunat berwudu. Itu marah dengan bini, sedang berdiri bawa duduk. Kalau tidak sanggup duduk bawa baring, tidak sanggup baring bawa berwudu, tidak sanggup juga tinggalkan dulu bini kita keluar dulu. Menolak lebih bagus daripada melawan. Kadang-kadang mohon maaf perempuan ini baik hatinya, cuman kalau sudah terpancing emosinya itu keluar semuanya tuh. Keluar semuanya dia akan dikeluarkannya. Kalau kita sabar kita dengarlah sebagai pendengar yang baik. Tapi kalau kita tak sabar, kita assalamualaikum gitu. Mau ngopi dulu. Orang yang beriman dengan nama Allah At-Tawwab, yang pertama akhlaknya terhadap nama itu, kesimpulannya yaitu dia bertaubat dari kesalahan-kesalahan dan istiqamah dalam taubatnya. Lazimkan setiap hari bertaubat minimal 100 kali. Astagfirullah. Jadi sehari itu 100 kali minimal. Dalam artian ucapan, tapi dalam artian jiwa, itu syarat bertobat dulu sering kita ulang 3: menyesal, berhenti, dan jangan ulangi lagi. Menyesal itu harus ada. Kalau ada nyesal, ada taubat, ada namanya astagfirullah, astagfirullah, enak juga ya, astagfirullah. Itu belum lagi. Namun insya Allah dengan kalimat istighfar itu tetap ada manfaatnya. Kata Imam Al-Ghazali, bertobatlah, istighfarlah kepada Allah walaupun buat salah lagi, istighfar lagi, buat salah lagi, istighfar lagi, lebih baik daripada udah ada istighfar. Itu apalah istighfar apa? Aku masih banyak buat dosa, nanti belah rapel be sekalian katanya. Nunggu tua. Akhirnya mati, tidak sempat bertobat. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Jadi melazimkan taubat. Yang kedua, mau memaafkan atas kesalahan orang lain, khususnya yang meminta maaf kepadanya. Ya, orang yang mau minta maaf itu baik gitu ya. Yang terlebih hebat lagi, sebelum orang minta maaf, maafkan. Tapi yang eloknya minta maaflah dulu. Banyak kita ini salah. Saya sering juga misalnya mengingatkan, mohon maaf ini tidak menyinggung ibu-ibu misalnya. Waktu halal bihalal, apalagi yang mungkin pegawai, dia keluar rumah tidak ada minta maaf dengan lakinya. Tiba-tiba halal bihalal minta maaf dengan bosnya dulu. Dengan laki belum minta maaf lagi. Dengan laki dulu, dengan orang tua dulu, dengan orang terdekat dulu minta maaf. Ini. Jadi minta maaf itu menjadikan sebab kita diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya latifan bi khalqihi, ya 'aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultuf bina. Ya latif ya 'alim ya khabir, ya latifan bi khalqihi, ya 'aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultuf bina. Ya latif ya 'alim ya khabir, ya latifan bi khalqihi, ya 'aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultuf bina. Ya latif ya 'alim ya khabir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Tawwab ya wasi'al maghfirah, ya Tawwab ya wasi'al maghfirah, ya Tawwab ya wasi'al maghfirah. Tub alaina ya rabbana ya Allah.
تب علينا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا واغفر لنا ما مضى وما تقدم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.